Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah di hadana li hada. Wa kunita hadani laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji, Hajah, dan hadirin hadirat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bersama-sama jamaah Dirahman dianugerahi Allah Subhanahu wa taala dalam sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bersama-sama kembali dapat berkumpul berjamaah di Masjid Dirahman ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah dengan singkat kita teruskan dengan berbincang-bincang ala kadarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini mungkin dengan singkat dan sederhana saya sampaikan ada 5 teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah motivasi, dorongan untuk memberikan semangat, ruhun. Yang kedua adalah edukasi, tarbiyah, pendidikan. Ketiga, dedikatif, pengabdian. Keempat, sakaritatif, toharo, kesucian. Jangan terima integratif, ukhuwah, khususnya ukhuwah salimah, watoniyah, dan basyariyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Yang mau simpatin adalah agar kita rela diatur Allah Subhanahu wa taala yang malu hidup dalam kehidupan ini berdasarkan petunjuknya, yaitu Al-Quran Karim dan sunnah Rasulullah SAW, agar kita selamat dunia dan akhirat. Dan juga kita sebagai hidup di dunia ini adalah mempunyai loyalitas kepada pemimpin kita yang telah dipilih, disepakati untuk menjadi pemimpin. Setiap pemimpin dimanapun kita lingkupnya, kalau kita disepakati bersama, makanya kita loyal padanya. Hal ini Allah terangkan dalam firman-Nya Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanaza'um min syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi yaumil akhir.
dari keru aksanu takwilah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang kepemimpinan, tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah, yaitu Al-Quran, kepada Rasulullah SAW, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu kata Allah adalah lebih utama, lebih baik akibatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Keterangan ayat tersebut adalah menurut Musabin yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ayat ini turun adanya peristiwa utusan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Hudzafa untuk mengepalai, untuk memimpin suatu detasemen untuk menghadam yaitu kaum musyrikin. Sedangkan menurut cerita Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah SAW telah mengirim suatu detasemen pula untuk penghadangan yang dipimpin oleh seorang sahabat Ansor. Hal ini di tengah perjalanan mengakibatkan jadi hal-hal yang menyebabkan kemarahan sang pemimpin. Maka dikumpulkanlah para anggota detasemen tersebut. Maka oleh pemimpin, para anggota detasemen tersebut dikumpulkan dan ditanya oleh pemimpinnya, tidakkah Rasulullah SAW telah memerintahkanmu taat kepadaku, kata pemimpin tadi. Benar, jawabnya anggota detasemen. Kata sang pemimpin, kalau kamu membenarkan bahwa Allah memerintahkan kepada pemimpin, kalau demikian kumpulkan kayu bakar untukku. Kemudian bakarlah kayu itu sampai menjadi api yang cukup besar. Dan aku perintahkan kamu terjun ke dalam api yang telah kau bakar itu. Kemudian ada seorang anggota detasemen yang masih remaja berkata pada kawan-kawannya dan menanggapi perintah sang pemimpin. Kamu telah lari kepada Rasulullah SAW untuk menghindari api neraka. Maka janganlah tergesa-gesa melakukan perintah itu. Sebelum menemui Rasulullah SAW. Dan bila beliau menyuruhmu terjun ke dalam api itu, maka laksanakanlah. Dan kesimpulannya, setelah anggota detasemen tadi menemui Rasulullah adalah menghasilkan. Ya, ketika Rasulullah menerangkan dengan sabdanya, "Lau dakhaltumuha ma kharajutum minha abada. Innama ta'atu bil ma'ruf." Kata Nabi jawabannya setelah ditanya oleh anggota detasemen tadi.
Maka tadi jawab dengan hatinya, seandainya kamu terjun ke dalam api itu, niscaya kamu tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sesungguhnya taat yang diperintahkan itu adalah hanya mengenai hal-hal yang ma'ruf, yang baik saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Dari ayat ini dan hadis ini dapat kita petik pengertiannya. Dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, dan suatu mungkin kalau kita dapat perintah, perlu kita saring dari matudat. Kalau perintah itu baik, diridhoi Allah dan bertentangan dengan agama kita, mari kita laksanakan dengan patuh. Tetapi bila perintah tersebut adalah tidak baik, bahkan mungkin dari orang tua kita sendiri, merintahkan yang dolim dan tidak baik, maka perlu tidak kita laksanakan. Dan walaupun dengan cara yang bijaksana. Inilah dulu ada riwayat Nabi Ibrahim, ayah Nabi Ibrahim sendiri yang masih belum beriman, perintahkan yang bukan dilarang oleh Allah, tapi dibalik tidak melaksanakan, tapi tidak membantah dengan jawaban yang halus dan bijaksana, tidak laksanakan. Ini adalah saya dengar Rasulullah tadi menerangkan pikiran kita sebagai umat Islam dari manapun datangnya, perintah Tuhan kalau tidak baik dan bahkan bertentangan dengan aturan negara dan agama kita Islam, agar tidak kita lakukan, tidak laksanakan. Ayo kalau perintah itu baik dan bermanfaat, hanya kita patuhi. Karena Allah sudah menyebutkan tadi di dalam Quran An-Nisa, taati Allah dan Rasul, taati pemimpin di antara kamu. Ini jelas kita diatur dalam kehidupan di dunia ini adalah memang harus ada yang pimpin dengan yang zalim. Yang tidak zalim, yang baik, yang beriman, yang kita pilih. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Asama'u wa ta'atu alal mar'il muslim bima akabba au kari. Malam yu'mar bi masyad. Wa idza umira bima siyati. Wala sam'a wala to'a." Kata Nabi, mendengarkan dan taat kepada pemimpin diwajibkan atas seorang muslim. Suka atau tidak suka, dia. Lalu seorang pemimpin ada muslim juga mengajarkan taati pemimpin kita. Selama yang diperintahkan melakukan sesuatu adalah maksiat. Selama tidak memerintahkan sesuatu yang maksiat pada yang dipimpinnya. Dan jika dia diperintahkan berbuat sesuatu yang maksiat, maka tidaklah wajib mendengarkan, dan tidak wajib pula mentaati. Kalau yang diperintahkan dolim sesuai dengan aturan negara dan aturan agama kita. Ini jelas hal ini Rasulullah menerangkan dan Allah SWT sudah menerangkan sebagai pegangan kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW sedang mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini, baik berkeluarga, bermasyarakat, bertetangga, bahkan berbangsa dan negara. Insya Allah, kalau kita memegang
bimbingan dari Al-Quran dan hadis, kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena kita mampu menjaga hablum Allah dan hablum nanas. Hablum Allah vertikal antara hamba Allah pada Sang Khalik, kepada Allah SWT, yaitu menegakkan perintah-perintahnya yang baik dan menjauhkan larangannya. Dan kepada hablum nanas pada samanya, hendaknya kita ada rukun, saling tolong-menolong dengan kebaikan. Dan saling nasihati, mencegah kemungkaran. Dimanapun kita berada dan beraktivitas. Rasulullah SAW juga bersabda, "Walawistu mila alaikum abdan yaqutuwakum bi kitabillah. Isma'u lahu wa ati'u." Jadi kata Nabi, sekalipun yang diangkat pemimpin itu adalah seorang hamba saya sebagai atasamu, misalnya. Kata Nabi, sekalipun yang diangkat pemimpin itu adalah sebagai hamba saya sebagai atasamu, tapi yang memimpin itu adalah berdasarkan kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, maka dengarkanlah dia, taatilah dia. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Ummul Husain. Bapak-bapak Ibu sekalian, jadi tentang ketaatan pada pemimpin ini adalah sudah diterangkan Allah dan Nabi kita Muhammad SAW di beberapa hadis tadi itu. Dan masih banyak lagi Rasulullah SAW hadisnya, yaitu tentang pemimpin atau taat pada perintahnya maupun yang tidak wajib taat pada perintahnya dan tidak dengar. Kesimpulan ayat Al-Nisa tadi, ayat 59 Al-Nisa tadi adalah menerangkan kepada kita umat Islam lewat Rasulullah SAW, hendaknya wajib taat kepada perintah-perintah Allah dan taat pada Rasulullah serta taat pada pemimpin untuk menaati peraturan-peraturannya yang sedang berjalan kepemimpinannya. Selama perintah dan peraturan tersebut adalah tidak zalim dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Ini ditegaskan beberapa kali oleh hadis Nabi tadi tentang pemimpin. Itulah hendaknya kita sebagai Muslim, sebagai pegangan kita, untuk sebagai dimanapun berada. Kemudian yang kedua, edukatif tadi, yaitu tarbiyah. Pendidikan kedewasaan di dalamnya terdapat beberapa faktor yang akan memastikan diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di antara adalah bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Hal ini Allah juga menerangkan dalam firman-Nya surah An-Anfal ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tattaqullaha taj'al lakum warqanahu wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil adzim. Hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu furqan,
Allah memberikan kepada hukum dan menghapuskan segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi tentang pendidikan ini adalah di dalam Islam kita membedakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Kita pilah-pilah, kita tahu. Kalau kita mampu menegakkan itu, maka Allah janji kita akan diberikan kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Kita mampu membedakan yang baik dan buruk atas dasar iman petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang mungkin dari diri kita perlu kita introspeksi, apakah selama ini termasuk diri saya sendiri telah mampu kita di mana berada sejak mulai akil balik sampai sekarang ini. Apa kita menghadapi dua masalah tadi, yang bertentangan atau yang benar, yang batil atau yang benar, atau yang hak. Maka kita kendor sendiri. Insya Allah kita dulu barangkali sebelum mengetahui banyak hal-hal yang kita lakukan. Dua hal tadi. Ibadah kita laksanakan terus, tekun tapi di luar ibadah. Kita masih mau berbuat zalim, berbuat ingkar. Ini adalah tidak sedikit bagi umat kita sendiri. Ibadah yang tekun, sedekahnya jalan, tetapi di luar ibadah. Kita masih banyak pelanggaran-pelanggaran kita lakukan. Ini sebagai introspeksi diri kita. Seandainya dulu kita beramal demikian, maka Allah Maha Pengampun, Allah Maha Bijaksana. Kalau kita memberikan dan taubatun nasuha. Selama masih kita diberikan kesempatan hidup kehidupan sampai saat ini, kalau itu sebesar apapun kesalahan kita, kemudian kembali kita kepada yang baik, dan kita tidak mengulangi lagi, insya Allah, Allah akan Maha Pengampun segala yang pernah kita lakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ayat tersebut menurut ahli tafsir diartikan bahwa Furqan adalah jalan keluar dari segala kesulitan di dunia dan di akhirat. Furqan diartikan oleh tafsir adalah untuk jalan kesulitan dunia dan akhirat. Atau menghilangkan dunia dan akhirat kesulitan tadi, yaitu kita tegakkan perintah Allah, langsung tegakkan dan laksanakan hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai dasar kita menghidup dan kehidupan. Insya Allah kata Allah ini akan kita selamatkan dunia dan akhirat. Furqan juga dapat diartikan sebagai pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang takwa. Maka bagi hamba-hamba Allah yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil akan mendapat petunjuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hendaknya apabila mendapat kesulitan, kenikmatan, kita harus pandai bersyukur. Dan bila menerima sesuatu tidak enak dan tidak kita senangi atau musibah, agar kita bersabar dan jangan mengeluh terus-menerus, jangan menyesali terus-menerus. Sebagaimana hal ini Allah menerangkan dalam firman-Nya surat Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta was samawati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur.
yang menjadikan mati dan hidup, supaya Allah menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia dan Allah adalah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bapak-bapak Ibu sekalian, ayat ini menyimpulkan bahwa ujian Allah itu bisa berupa kesusahan, bisa berupa kesenangan. Ini mungkin kita temui, kita hadapi, semua kita pernah mengalami. Apakah kesulitan itu besar atau kecil, kita mesti ngalami. Apalagi kesulitan itu bersama kenikmatan, kita ngalami. Kalau perintah Allah, kalau kita menerima ujian yang berupa kebaikan, murah rezeki, sehat walafiat, kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu. Rasa syukur itu adalah tidak dengan ucapan, kita manifestasikan dalam kehidupan, yaitu khusyuk beribadah, dan mengeluarkan sedekah, dan berbuat baik, dan saling tolong-menolong sesuai kemampuan masing-masing. Itulah salah satu perwujudan adalah kita sabar mendapati ujian. Jadi Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa usahalaha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa taqabbal alaina innaka kama tu'latinum qablina. Rabbana wa tuqammina ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al-qaumil kafirin. Ini surat ini Al-Baqarah 260 ini 86 sering dibaca imam kita. Sering untuk wirid. Karena ayatnya adalah sangat diperintahkan untuk kita baca. Akhir abad Qoroh minimal 285 atau 285 280. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikannya yang diusahakannya, dan dia akan mendapat siksa dari kejahatannya yang dikerjakan. Ini Maha Adil. Allah Maha Adil. Jadi apapun perbuatan kita baik buruk adalah dari kita sendiri. Akibatnya adalah dari perbuatan sendiri. Allah tidak menambah, tidak mengurangi baik kebaikan pahala maupun ada siksa dari dosa kita. Itu adalah hasil daripada pekerjaan kita sendiri. Baik mana kebaikan yang kita lakukan, kebaikan dan keburukan. Maka nanti di hari akhirat kita akan mendapat misan adalah catatan buku. Waktu kita bisa diperhitungkan semua selama kita hidup di dunia. Hitung mulai dari balik sampai akhir hayat kita. Semua tercantum ada di buku catatan amal. Allah memperhitungkan dihisab di pada masa. Disitulah kita akan tahu, ditunjukkan berat mana timbangan yang baik dengan keburukan amal keselama di dunia. Sedikit pun Allah tidak mengurangi, tidak menambahi. Baik yang kebaikannya maupun keburukannya. Inilah kesempatan kita yang masih ada ini. Hendaknya kita perhatikan ayat ini 286. Allah ini sering dibaca imam dan kita makmum mengikuti. Lama-lama kita juga mungkin hafal. Ini sering-sering dibaca nih. Jadi Allah tidak membebani, sesuai kemampuan kita masing-masing. Tidak memaksakan. Yang penting kebaikan misalnya.
Kita hanya bisa mampu satu hari membaca Al-Quran cuma satu ayat. Mampunya itu, laksanakan. Mampunya satu juz, lebih baik lagi. Tapi jangan sampai membaca misalnya. Karena kemampuan kita demikian. Bahkan terbata-bata pun kita belum tahu. Pahalanya tidak kurang daripada yang mungkin hafal Quran. Karena terbata-bata belum tahu tapi kepingin tahu dan rajin. Jadi kita masuk diri saya ada kesempatan juga belajar Al-Quran. Alhamdulillah di sini juga ada Al-Quran sekali minggu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah kesempatan kita yang masih ada. Ya anugerah Allah kesempatan masih ada hidup ini, kita tekan. Informasi-informasi ayat inilah hadis Nabi ada sebagai pegangan kita. Untuk sebagai pegangan ngaruh hidup dan kehidupan. Baik dunia dan akhirat. Karena janji Allah, kalau bisa menegakkan ayat ini, Allah janji memberikan kebaikan, bahkan ke dunia dan akhirat. Allah berjanji. Ibnu Mas'ud radhiyallahu mengatakan, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Man qara'al hadaini min akhir suratil Baqarah bil lailatin kafab. Barang siapa membaca dua ayat ini tadi yang kita sampaikan tadi, ini Rasulullah menegaskan dalam hadisnya, kata Nabi, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah di waktu malam, maka hal itu telah mencukupinya. Kata Nabi, barang siapa yang membaca akhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka telah mencukupinya. Apa yang dimaksud mencukupinya di sini? Kata Nabi, dalam ayat tersebut adalah kebutuhan keselamatan dunia dan akhiratnya telah terpenuhi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ini hadis Nabi mengatakan Rasulullah SAW, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahwa kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan penuh keimanan dan ikhlasan, maka Allah berjanji, kata Nabi, akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Untuk dampak perasaan Nabi mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW diisrokan Allah ke langit dan dibawa ke Sidratul Muntaha. Di langit ketujuh, puncak daripada semua yang naik dari bumi. Dikatakan ada Sidratul Muntaha adalah alam bebas makhluk. Hanya Rasulullah SAW yang sanggup masuk, yaitu di alam penghabisan. Karena dipanggil Allah, langsung dikawal oleh Jibril. Dalam riwayat Jibril saja tidak bisa masuk, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidratul Muntaha pada mengatakan adalah alam bebas makhluk, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sanggup karena atas izin Allah dan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga tempat kakinya pada apa yang di atasnya. Rasulullah SAW membawa ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh apa yang meliputinya. Dan sebuah hadisnya mengatakan, hamparan dari emas
dan akan diberikan, yaitu 3 macam. Rasulullah dalam Isra Mi'raj Anda melihat oleh-oleh 3 macam tadi. Waktu di satu Muntaha. Oleh-oleh Isra Mi'raj Rasulullah dalam Mi'rajnya adalah pertama, sholat terima perintah sholat 5 waktu. Yang kedua, yaitu akhir surat Al-Baqarah, yang saya katakan 286. Dan yang ketiga, ampunan bagi siapa yang tidak syirik dari dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim. Bapak-bapak sekalian, oleh-oleh Mi'rajnya Rasulullah adalah ada 3 macam. Perintah sholat 5 waktu. Menerima akhir surat Al-Baqarah dengan pengampunan pada hamba-hambanya, termasuk umat Muslim, umat Rasulullah ini, karena sanggup dia tidak melakukan dosa besar atau syirik. Karena syirik adalah dosa besar yang tidak diampuni kecuali tobatan suka sebelum dia wafat. Kemudian di hadis lain Rasulullah SAW bersabda lagi, "Waqtitu khawaritima suratul Baqarah min kanzil taktabil hars. Lam ya'tahunna nabiyyu qabli." Aku telah diberi penutup surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah ars yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Hadis riwayat Ahmad. Bapak-Ibu sekalian, inilah luar biasa surat Al-Baqarah, terutama akhir Al-Baqarah. Silakan banyak dibaca, syukur kita dalami artinya dan sebagainya. Begitu kita laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah sholat subuh yang berbahagia. Kemudian yang keempat adalah sakale tatib, yaitu toharoh, kesucian. Hal ini diterangkan Allah dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kata Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah mata-mata Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam. Yang kita baca, kita ikatkan waktu kita melaksanakan sholat 5 waktu. Ayat ini yang selalu yaitu kita ucapkan setiap melakukan sholat merupakan perwujudan ikrar yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dibarengi dengan hati yang khusyuk dan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah. Dan ayat ini Allah SWT menyuruh Nabi kita Muhammad SAW menyerahkan sepenuhnya agama dan ibadahnya kepada Allah dengan perwujudan ya ikrar tersebut. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dalam tubuh hanyalah semata untuk Allah Subhanahu Tuhan seru sekalian alam. Waktu kita membaca itu adalah kita dengan khusyuk, ikhlas. Itulah janji Allah. Maka artinya akan diselamatkan kita hamba-hamba Allah yang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita mulai baca inna sholati wa nusuki wa maki, itu adalah kita khusyukan. Maka kalau kita sholat kita dianjurkan hendaknya melihat ke tempat sujud untuk kita menghusyukkan diri.
Khusyuk berarti bukan tidak ingat apa-apa. Tapi kita ingat dengan bacaan-bacaan kita itu minimal. Lebih-lebih kalau kita tahu artinya, itulah dikehendaki Allah tadi. Jadi kalau kita khusyuk, Allahu Akbar, kita lihat tempat sujud. Karena kalau kita lihat ke atas, biasanya makin banyak yang kita ingat di luar sholat. Itu barangkali rata-rata sama gitu. Barangkali rata-rata gitu. Kalau kita makin banyak mungkin nengok ke atas, lama-lama ada yang lewat mungkin depan kita yang baru datang, kita tengok, nggak sadari, itu tidak khusyuk. Maka dianjurkan sholat Allahu Akbar, kita lihat ke tempat sujud baik. Untuk menuju kepada khusyuk tadi. Ini yang kita lakukan, yang kita alami. Setiap kita biasanya mengalami macam ini. Barangkali ini yang terakhir. Kita kurangi karena waktunya sudah mungkin. Yang terakhir adalah integratif, yaitu ukhuwah, persaudaraan kita sama Muslim, ukhuwah Islamnya. Artinya mampu menjalankan penghubungan persaudaraan sesama umat manusia maupun sesama Muslim itu sendiri. Hari ini Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan-nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqakum minha zawjaha wa minha rijalan katsiran wa nisaa'a. Wa taqullaha alladziina sa'alu bi wal karam. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini tadi kemarin dibaca Pak Adang surat ini. Ini surat ini juga sering dipakai untuk qiraatan. Mungkin dulu saya pernah ikuti ya, Wasariu ini dipakai untuk qiraatan. Dulu saya pernah baca Wasariu ini waktu qiraatan. Ini kemarin saya dibaca Pak Adang. Ali Imran 133 dan seterusnya. Itu baik juga. Kata Allah, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah menciptakan hamba-hambanya. Itu mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan yang mempergunakan kamu saling minta satu dengan yang lainnya. Peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Silaturahim adalah sangat dianjurkan dalam kitab. Ini barangkali bahasa Arab pernah disampaikan, silat artinya tali, rahim adalah kasih sayang. Hubungan tali kasih sayang di antara kita yang dilandasi dengan kasih sayang. Silaturahim. Ini adalah kita bergiat silaturahim. Sama Muslim sangat dianjurkan. Karena silaturahim termasuk adalah memanjangkan usia. Karena sering kita bermuta'ah, saling tukar informasi kebaikan. Adalah termasuk dia bagian memanjangkan umur. Maka tegakkan silaturahim dan ya, tali hubungan, bukan tali. Menghubungkan persaudaraan, mengikat persaudaraan sesama dilandasi dengan kasih sayang.
Inilah ya itu ya. Surat An-Nisa yang tadi dibawakan tadi ada. Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya orang yang beriman supaya hanya menyembah Allah dan jangan sampai sekali-kali menyentuhkan Allah. Jadi karena syirik itu adalah paling dosa besar. Nah, ini dulu, Pak. Ini dulu mungkin sekarang sudah tidak ada. Dulu kalau di daerah-daerah itu rajin ibadah, tapi di luar itu dia masih senang adalah yang bau-bau syirik. Sering masih ke pohon-pohon besar, masih semati. Sering menyimpan benda-benda peninggalan yang dianggap ada punya kekuatan. Padahal dia rajin ibadah. Makanya dulu pernah ada ustadz masuk desa. Itu pernah dikirim masuk dia untuk memberi keterangan ini. Sayang dia udah ibadahnya tekun, sholatnya rajin, sedekahnya. Tapi di luar itu masih mengerjakan syirik-syirik tadi walaupun izin. Alhamdulillah sekarang saya lihat ke daerah, kalau kita pulang ke daerah itu adalah sudah banyak berubah, yang sudah lurus, yang tidak ada lagi yang berubah. Ini alhamdulillah. Inilah sekecil apapun, seperti kita cincin ini, Pak. Cincin ini kalau sebagai perhiasan tidak apa. Tapi kalau kita pakai cincin seolah ada kekuatan lain, itu sudah termasuk syirik. Gitu. Terus sebagai perhiasan, hanya sebagai kita kesenangan, itu tidak jadi masalah. Itulah peringatan kita dikit-dikit tentang ini. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sudah mungkin cukup, tidak banyak-banyak bisa sampaikan lagi. Mudah-mudahan hanya saya bawakan tadi, yaitu An-Nisa, dan di samping lagi ada manfaatnya bagi kita sekalian. Mudah-mudahan yang baik kita petik, dan mungkin yang tidak baik dari saya pribadi tidak usah karena yang disampaikan adalah Al-Quran, hadis firman Allah, dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menerimanya, walaupun sedikit, dan mudah-mudahan tidak melaksanakan hikmah tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat, berkeluarga, bahkan berbangsa dan negara. Amin. Kurang lebihnya itu mohon maaf. Ada katanya Ustadz Reza ada satu pantun. Beli susu dan beli empek-empek. Belinya di Kota Baru. Diulangi lagi, tadi mesti Palu di Kota Baru. Beli susu dan beli empek-empek, belinya di Kota Palu. Kalau ibu-ibu terasa capek, silakan pijat-pijat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.